Hai guys, balik lagi di Catch Up Weekly bareng gue Haifa. Gue Anggi. Oke, Gi, lo tau nggak di bulan Desember ini apa yang bakal baru selain tahun baru? Yang baru? Apa? Apa dong? Status baru. Status lo? Enggak, bukan. Mungkin status lo? Bukan. Apa dong? Status pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi beberapa hari lalu itu Pak Jokowi bilang bahwa ada kemungkinan status PPKM yang udah berlaku di Indonesia selama ini itu bakal berakhir di akhir tahun. Pasti lo inget kan bahwa selama 3 tahun terakhir ini kita tuh berada di status PPKM dan statusnya itu berubah-ubah tuh naik turun. Kalau misalnya kasus COVID-nya lagi naik, statusnya naik. Kalau misalnya kasus COVID-nya lagi turun, statusnya berubah kayak gitu. Turun juga. Pokoknya kayak ayam geprek, ada level-levelan kayak gitu. Oke. Seiring dengan makin berkurangnya angka kasus di Indonesia dan semakin kalau lu perhatiin juga sekarang mobilitas masyarakat udah makin meningkat, terus juga kayak nggak berasa PPKM sih. Udah nggak berasa PPKM walaupun sebenarnya PPKM level 1 ya. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa kalau misalnya kayak gini terus ya most likely di akhir tahun ini status PPKM bakal berakhir. Terus bisa dibilang pandemi udah selesai nggak? Kalau menurut Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi sih, ya secara de facto kita udah keluar dari status pandemi COVID-19. Secara de facto ya. Menurut pemerintah sendiri, sebenarnya kasus di kita itu tinggal 1.200 kasus lagi per hari. Nah, berangkat dari situ, menurut Pak Jokowi ya kita udah bisa keluar dari status PPKM tadi. Nah, lu kebayang gak sih kehidupan sebelum PPKM gitu, kita bakal balik lagi ke sana. Jadi semua pembatasan udah nggak ada, terus juga kapasitas jadi tetap 100%, terus juga mungkin aturan-aturan terkait pembatasan itu udah semakin diperlonggar kayak gitu. Oke, terus apa lagi yang perlu kita tahu soal PPKM ini? Yang pasti ini tetap menghadirkan pro dan kontra ya, khususnya kan kita bentar lagi libur Natal nih. Tahun baru juga. Nah, jadi misalnya menurut epidemiolog Pak Diki dari Griffith University itu dia bilang bahwa kenapa perubahan statusnya ini nggak nunggu abis Nataru aja, karena mau ngelihat pasca Nataru kasusnya naik lagi apa enggak, karena emang tren di kita kan biasanya abis libur panjang gitu kan, abis mobilitas yang besar-besaran biasanya kasusnya bertambah kayak gitu. Nah, menurut pemerintah, menjawab pertanyaan itu, menurut pemerintah sebenarnya yang bikin kasus bertambah itu bukan karena mobilitasnya sebenarnya, tapi karena memang kalau ada varian baru, kayak misalnya kemarin ada Omicron, ada Delta kayak gitu. Nah, Omicron beranak lagi. XBB. Sorry baru balas. Yang lo bilang, sorry baru balas ya, XBB. Sorry. Nah, jadi ada kemungkinan tapi ya of course kayak masih harus dipantau. Jadi kata Pak Jokowi, beliau mau minta kajian dulu dari Kemenkes. Jadi nunggu kajian Kemenkes kira-kira perubahan status ini possible apa enggak di akhir tahun. Ya mungkin kalau misalnya possible tahun depan kita udah bebas dari status PPKM guys. Menyenangkan ya sebenarnya ya. Ya amin aja sih ya, semoga emang kasusnya nggak bertambah lagi di tanah air. Ngomong-ngomong pemerintah, gue denger ada yang kontroversial nih baru-baru ini. Iya. Lagi-lagi. Apa? Ada menteri kita yang untuk kesekian kalinya lagi itu bikin statement yang kontroversial. Ya nggak lain nggak bukan ya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wah, opung gua. Kenapa opung gua kenapa? Jadi baru banget nih kemarin Pak Luhut itu bilang, ngasih kritik ke KPK. Jadi menurut opung Luhut, KPK tuh sebaiknya jangan keseringan OTT alias operasi tangkap tangan. Karena menurut opung Luhut, lagi-lagi nih OTT tuh nggak bagus buat citra negara. Itu ngejelekin citra negara. Bikin citra negara tuh buruk gitu. Jadi jangan dikit-dikit OTT, jangan dikit-dikit OTT. OTT itu apa? Operasi tangkap tangan. Jadi kayak misalkan ada satu kepala daerah, mereka lagi janjian ketemuan buat transaksi, entah itu sistemnya adalah gratifikasi atau duit gitu. Kebanyakan sih duit yang udah. Berarti koruptor. Udah pasti karena dipegang sama KPK berarti kasusnya kasus korupsi gitu. Nah, lagi-lagi balik ke statementnya opung Luhut, dia bilang kalau KPK ini jangan keseringan OTT. Pertama bikin citra negara jelek, yang kedua ada cara lain sebenarnya untuk mengatasi korupsi.
cara lainnya apa? Ini jadi pembahasan juga kan kalau KPK kan punya prosedur di mana mereka melakukan OTT KPK itu untuk penanganan korupsi. Jadi kan kalau menurut Pak Luhut untuk penanganan korupsi itu nggak harus selalu OTT, nggak harus selalu OTT. OTT dimungkinkan tapi nggak harus selalu gitu. Jadi sistemnya bisa kayak oke dikumpul-kumpulin nih kepala lembaga negara sama kepala lembaga daerah gitu dikumpulin. Nah dikasih penyuluhan. Itu sistemnya. Nah, jadi ada cara lain, ada cara kedua yang menurut Pak Luhut ini sudah sedang dicoba diterapkan, digitalisasi. Digitalize. Jadi sistem keuangan, transaksi dan segala macam itu dilakukan secara digitalisasi. Make sense ya? Make sense, menurut gue tuh make sense. Makanya pernyataannya Pak Luhut ini dapat dukungan dari Menko juga. Menko Polhukam Prof Mahfud MD. Ya menurut kalau kata Prof Mahfud bilangnya ya bener dong yang dibilang sama Pak Luhut gitu. Toh kalau seandainya sistemnya sudah terdigitalisasi, kemungkinan korupsinya, tindak korupsinya kecil. Karena selama ini kan kasus korupsi itu kalau nggak masalah anggaran, jual beli jabatan, dan lain-lain. Pokoknya itu sistemnya kayak korupsi tuh nggak jauh-jauh dari suap, anggaran, masalah dana hibah dan segala macam termasuk jual beli jabatan. Jadi di situ sih intinya. Terus ada yang menolak nggak? Banyak. Ini tuh kayak aktivis anti korupsi udah pasti mempertanyakan maksudnya Menko Polhukam sama Menko Marves gitu. Kok OTT KPK dipermasalahkan? Itu bukannya baik ya gitu. Terus yang kedua juga dari ICW gitu. Yang selama ini sudah mengapresiasi angka OTT KPK, tapi KPK juga kemarin bikin catatan. Jadi waktu kan 9 Desember kemarin di awal Desember kita kan baru aja memperingati Hari Anti Korupsi Internasional kalau nggak salah. Nah, di situ tuh KPK tuh ngeblas tuh pencapaiannya selama 1 semester di 2022. Klaimnya KPK, mereka tuh sudah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, terus ada 71 kasus penuntutan, 59 kasus yang inkrah. Dan sudah ada sekitar 59 kasus yang penyelesaian. Oke, I think 1 semester ya lumayan lah kalau dihitung dari 2003 sampai dengan 2022 udah sekitar 500 kasus yang ditangani sama KPK. Tapi balik lagi ke OTT tadi, gue setuju sih kalau misalnya ada aktivis yang bilang kayak kenapa ini harus dipertanyakan sama Opung Luhut gitu ya. Karena memang OTT itu salah satu otoritas yang dimiliki oleh KPK sebagai salah satu lembaga super body lah di Indonesia kayak gitu. Dan emang efektivitas OTT bisa dibilang tinggi ya, karena kan lo langsung tangkap orangnya kayak gitu, dan tersangkanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, real time, berarti ngapain masih dipertanyakan? Kenapa OTT ini justru menurut gue emang efektivitasnya tinggi lah dalam menangkap para koruptor ini. Mungkin kita mesti lihat ke data Transparansi Internasional soal korupsi. Yes, Indonesia tuh udah di peringkat ke-96 dari 180 negara. Wow. Bahkan kita tuh ada di bawah negara-negara Afrika kayak Ethiopia, Tanzania, sama Ghana. Dan kita juga ada di bawahnya Timor Leste dan Malaysia. Cuma kan lagi-lagi ya, orang Indonesia kan kulturnya gitu ya, sering ngomong untungnya kalau aja. Ya mungkin kalau mau diambil agak-agak mendingannya ya, gue nggak bisa bilang untungnya, karena ini kasus korupsi. Mendingannya adalah kita masih lebih baik daripada kasus korupsi di Thailand, Myanmar. Ya masih Myanmar negara kudeta cuy. Oke. Ya kasus korupsinya masih lebih mending gitu. Ya udah. Oke. Gi, tadi kita ngomongin dalam negeri, gue pengen ngomongin di luar negeri. Apa lagi rame di luar negeri? Afghanistan sih. Kenapa lagi Afghanistan? Taliban. Aduh. Gue nggak ngerti lagi nih negara ya. Udah menurut gue udah failed state. Negaranya perang mulu, konflik mulu gitu kan. Rakyatnya nggak bisa hidup dengan damai. Terus lagi? Baru aja kemarin lah beberapa hari lalu gitu, pemerintah yang berkuasa di Afghanistan yaitu Taliban itu mengeluarkan aturan yang melarang perempuan untuk kuliah. Hah? Parah banget kan? Mundur banget emang. Nah, ini tuh menjadi bukan kritik lagi ya, tapi dikecam di mana-mana gitu karena melenceng lah dari janji Taliban di awal. Jadi kan ketika misalnya Amerika Serikat cabut dari Afghanistan beberapa waktu lalu gitu kan, salah satu hal yang dijanjikan oleh Taliban ketika mereka memegang kepemimpinan adalah untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan di Afghanistan itu dipenuhi kayak gitu. Nah, awalnya sih perempuan tuh masih boleh sekolah, masih boleh sekolah, masih boleh kuliah asal kelasnya dipisah. Cewek cowok, cewek cowok iya, gitu. Nggak apa-apa lah ya masih, kalau itu. Masih oke lah. Taunya kemarin ada lagi malah muncul aturan yang bahwa perempuan nggak boleh kuliah sama sekali. Tunggu, ini udah berlaku aturan? Udah berlaku, langsung efektif immediately. Jadi perempuan di sana
apa namanya ya dilarang untuk kuliah, kayak sana kan ada University of Kabul, ada apa itu udah restricted buat perempuan. Jadi ini suatu kabar yang menyedihkan dari Afghanistan ya, dan tentunya ya banyak negara-negara yang mengecam, kayak misalnya Amerika Serikat, Inggris, mereka bilang wah ini udah berlawanan banget dengan aturan hukum internasional dan juga dengan janji mereka di awal gitu kan untuk menghargai hak-hak perempuan. Tapi menurut Taliban ya ini salah satu cara mereka menjalankan syariat Islam, padahal syariat Islam ya nggak gitu juga ya. Maksud gue kita juga negara banyak orang Islam, gue bisa kuliah, Anggi bisa kuliah, jadi kayak banyak perempuan yang bisa sekolah tinggi. Iya, kemunduran lah. Oh, satu lagi. Apa lagi? Dan yang bikin kesel adalah ada salah satu laporan dari lembaga watchdog di Afghanistan sana yang menemukan bahwa petinggi-petinggi Taliban yang tinggal di luar negeri kayak di Pakistan, di Qatar gitu kan, di Doha, di di Uni Emirat Arab, itu justru mereka nyekolahin anak-anak mereka kuliah di luar negeri. Ya Tuhan. Jadi itu bukan atas nama Islam atau atas nama apa, itu emang diskriminatif aja sih kalau menurut gue. Anyway guys, jadi itu dia Kecap Weekly kita hari ini. Thank you untuk semuanya yang udah tune in. BTW, kita mau dekat Natal. Iya, 2 hari lagi Natal. Jadi buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat merayakan. Semoga damai Natal bersama kita semua. Selamat berkumpul bersama keluarga. Selamat menyantap hidangan Natal. Yes, sampai ketemu minggu depan. Dah. Bye.